Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu hari ini tanggal 21 September 2023. Dianya siapa boleh kalian fokuskan. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian berdua. Koneksi antara kamu dan dia hari ini. Okay, Temperance reverse, King of Coin. Queen of Cups. The High Priestess. Okay, King of Swords and Nine of Swords. Kalau temperance-nya reverse ya, berarti kalian merasa bahwa cinta kalian tidak berbalas, bahwa cinta kalian di sini diabaikan ya oleh pasangan, kalian tidak dihormati oleh pasanganmu atau si dia ya, jadi kalian diabaikan. Sehingganya adanya perselisihan di hubungan kalian yang membuat kalian selalu bertengkar ya. Bahkan di sini aku lihat ketika kalian meminta kejelasan atau ketika kalian sedang bertengkar, si dia ini nggak mau mendengarkan kamu dan bahkan di sini ketika dia mencoba menjelaskan pun kamu tidak mau mendengar dia. Jadi energi tidak mau mendengarkan satu sama lain ya, energi egois, keegoisan di dalam kalian itu masih ada ternyata. Dan memang ketika kalian bertengkar kemarin itu seolah-olah kalian itu pengen menyelesaikan masalah, tapi karena sifat kalian yang sama-sama tidak mau mendengarkan ya, kalian mengikuti ego kalian masing-masing di sini. Jadi aku lihat hubungan kalian hancur, bahkan sampai bermusuhan, sampai apa ya? Intinya kalian berpisah itu nggak dengan cara baik-baik ya, penuh dengan amarah, kebencian, seperti itu aku lihatnya. Dan aku melihat bahwa kamu ini sebenarnya orang yang baik hati ya, orang yang dapat dipercaya, juga orangnya sebenarnya protektif terhadap pasangan kayak gitu. Dan aku melihat juga kamu ini orang yang berusaha untuk selalu membangun lingkungan di sekitarmu ini merasa aman, merasa nyaman ya, dan kamu itu bahkan peduli banget sama keluarga. Kamu itu tidak suka omdo ya, cuman ngomong doang, tapi kalian itu suka menyatakan cinta, mengutarakan cinta, menunjukkan cinta kalian itu dengan tindakan. Jadi nggak cuma nggak cuma omdo, jadi nggak cuma ngomong doang gitu ya, tapi ya kalian lebih suka kalau aku cinta sama kamu akan aku lakukan dengan caraku kayak gitu ya, bukan dengan kata-kata. Dan bahkan di sini kalian menganggap suatu komitmen itu adalah suatu momen yang sakral, suatu momen yang serius ya, yang serius. Jadi perlu mengenal lebih dalam dulu sebelum melangkah lebih jauh ya. Jadi benar-benar yang enggak semudah itu kenal, deket, abis itu ucuk-ucuk nikah, enggak. Tapi kalian harus lebih kenal dulu masa lalu dia seperti apa, keluarga dia seperti apa, kehidupan dia seperti apa. Bahkan secara detail pun ya, secara detail kebiasaan dia seperti apa, kamu pengen tahu dulu sebelum kamu melangkah jauh untuk berkomitmen dengan dia gitu ya. Jadi aku lihat energi kalian di sini tuh memang yang suka mengkorek-korek ya, suka mencari-cari, bukan berarti mau cari masalah, tapi karena kalian ingin tahu lebih dalam tentang si dia gitu, sebelum kalian mengambil suatu keputusan untuk berkomitmen. Dan aku lihat juga saat ini nih ya, saat ini kalian ini, saat ini kamu yang orang yang sedang membaca, yang mendengarkan pembacaanku ini, aku lihat kamu secara finansial udah stabil ya. Intinya keuangan kamu baik-baik aja, kamu nggak kekurangan, kamu nggak kesulitan ya. Kalau kamu kemarin sempat punya hutang ya, hutang kamu sudah terselesaikan, atau ya kamu sudah tidak pusing,
terlilit dengan kesulitan finansial seperti itu, kamu udah fine ya secara keuangan. Bahkan di sini aku melihat kamu tuh kalau punya pasangan ya, atau bahkan dengan dia, kamu itu kemarin saat menjalin hubungan mencoba selalu untuk membuat dia merasa aman, merasa nyaman, dan menjadi seorang pasangan yang istimewa ya di kehidupan dia. Kamu mencoba untuk tetap memberikan dia kebebasan ya, kamu selalu memberikan dia me time sendiri gitu ya, untuk dia sendiri. uh, Kamu tuh intinya kamu itu uh, apa ya, tidak mengekang dia ya, aku lihatnya di sini. Kamu tapi bukan berarti kamu membebaskan dia begitu aja, enggak, tapi kamu menghargai ya, lebih menghargai kehidupan dia ya. Kalau misalkan dia sibuk ya kamu hargai, berarti dia memang butuh waktu uh, untuk menyelesaikan kesibukannya seperti itu ya, kamu nggak akan ngeganggu. Sebenarnya kamu itu gitu deh, orang yang menghargai pasangan ya, membuat pasanganmu itu merasa istimewa gitu dengan caramu. Jadi kamu itu nggak suka eh, menunjukkan perasaanmu dengan kata-kata, atau mungkin kamu bahkan sulit untuk mengungkapkan perasaanmu dengan kata-kata. Jadi di sini kamu melakukan tindakannya, menunjukkan cintamu itu ya dengan tindakan seperti itu. Nah, karena kamu membuat pasanganmu itu teristimewa di kehidupan kamu, sehingga kamu itu sering lupa dengan kebutuhan kamu sendiri. Dengan apa ya? Ya dengan kehidupanmu sendiri. Kamu itu sering lupa dengan ya untuk mendapatkan keuntungan dan kebaikan dalam dirimu sendiri gitu. Saking kamu terlalu memprioritaskan si pasanganmu ya. Jadi kamu lupa diri bahwa kamu pun butuh diurus gitu ya. Dan setelah setelah kalian berpisah nih, aku lihat karena ini Queen of Cup-nya reverse ya. Jadi aku lihat memang kalian sudah berpisah di sini, dan kalian akhirnya sadar, oh ternyata nggak gitu caranya memperlakukan orang lain ya. Walaupun di sini kalian uh, mengistimewakan pasangan, tapi bukan berarti kalian bisa dimanfaatkan begitu saja oleh orang lain ya, apalagi pasanganmu gitu. Jadi di sini akhirnya kalian sadar ternyata kalau mau punya hubungan harusnya itu lebih menghargai diri sendiri terlebih dahulu, membuat membuat diri itu merasa beruntung, membuat diri itu terpenuhi dulu secara pribadi ya. Jadi sebelum kamu merasa beruntung dengan diri sendiri ya, seharusnya kamu tidak memberikan keuntungan pada orang lain seperti itu. Nah, dari si dia ini ya, dari si dia orang yang kalian fokuskan ini, ternyata orang ini tuh sampai detik ini, sampai hari ini, sampai kalian melihat video ini pun, orang ini tuh ternyata masih cinta sama kamu, masih bergairah sama kamu, apalagi secara seksual ya. Uh, karena dia melihat di sini kamu itu orang yang misterius. Justru malah orang yang seperti kamu, yang orang yang misterius ini, orang yang selalu membuat dia merasa penasaran. Ya, dia tuh selalu merasa penasaran sama kamu, selalu teringat terus sama kamu. Karena kamu itu orang yang apa ya, berprinsip, orang yang mengikuti mengikuti jati dirimu sendiri gitu. Kamu nggak ikut-ikutan orang. Jadi inilah daya tarikmu, ya inilah yang membuat dia merasa bergairah sama kamu, cinta banget sama kamu ya. Apalagi di sini aku melihat kamu itu orangnya independen, kamu itu orangnya ya mampu berdiri sendiri ya, independen ya, mampu berdiri sendiri. Kamu juga orangnya cerdas ya. The High Priestess itu menandakan kecerdasan, kepintaran. Kemudian kamu itu cantik ya. Kamu itu ya, menurut dia, di mata dia kamu itu spesial. Kamu itu cantiknya itu beda dengan yang lain. Kamu itu nggak ngikutin tren, nggak ngikutin orang lain, tapi itulah kamu, it's you gitu ya. Itu cuman kamu yang punya gitu. Nah disinilah dia yang merasa bahwa kamu itu terspesial, uh, karena kamu sesuai gitu ya. Ternyata malah bukan hanya sesuai, tapi di luar ekspektasi dia, uh, melampaui ekspektasi dia.
Jadi sampai saat ini tuh dia masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, masih kepikiran kamu terus ya, masih bergairah sama kamu, masih tertarik sama kamu. Dan setiap kamu menjalin hubungan sama dia ya, mungkin nggak cuma sekali dua kali kamu menjalin hubungan sama dia, mungkin kalian pacaran itu putus nyambung terus kayak gitu ya, atau ya datang dan pergi sesuka hati gitu ya. Jadi kalian selalu merasa kalau misalkan dia datang lagi tuh kalian selalu was-was. Setiap kalian dekat dengan dia lagi tuh kalian selalu merasa wanti-wanti gitu ya, hati-hati banget gitu. Kenapa? Karena kalian tahu orang ini tuh sifatnya memang dulu pernah sering menyakiti kamu, orangnya kasar ya, orangnya itu cuek, orangnya gila kerja, sering sering mengabaikan kamu, eh, orangnya juga agresif kayak gitu. Intinya orangnya berbahaya. Jadi kamu tuh takut, selalu merasa was-was sama dia ya. Kamu takut nanti disakiti lagi, kamu takut nanti ada masanya akan datang dia akan ninggalin kamu, dia nyelingkuhin kamu, dia nggak ada komunikasi, hilang begitu saja, kayak gitu ya. Setiap dia ini datang ke kamu, kamu selalu merasa apa wanti-wanti gitu, waspada ya, waspada. Dan aku melihat juga memang entah dia ini mungkin sudah duda ya kalau misalkan dia laki-laki, atau mungkin dia ini janda kalau misalkan dia perempuan, tapi intinya di sini dia pernah menjadi orang tua yang tidak pernah hadir di keluarganya kayak gitu. Ya, mungkin sebagian dari kalian atau mungkin kalau misalkan dia belum janda duda ya, mungkin dia tidak terlalu dekat dengan keluarga gitu ya, atau mungkin dia berasal dari keluarga yang broken home seperti itu. Intinya dia tidak terlalu berbaur dengan keluarga seperti itu. Dia sadar ya, apa yang pernah dia lakukan sama kamu itu terlalu kejam ya, atau kejam. Kenapa? Karena dia tahu bahwa selama ini dia tuh sering berbohong sama kamu, sering merahasiakan tentang siapa dirinya. Banyak yang dia rahasiakan dari kamu. Bahkan di sini dia pernah melakukan suatu perselingkuhan, mungkin gak cuma sekali dua kali ya. Nah, mungkin inilah yang membuat kamu merasa selalu was-was ketika kamu dekat lagi dengan dia. Takut dia akan selingkuh lagi, karena di sini ada Nine of Sword ya. Berarti kan parah ya. Dia mungkin berulang kali selingkuhnya kayak gitu. Jadi di sini dia menyesal banget, merasa sangat-sangat bersalah sama kamu atas tindakan dia yang selalu apa merahasiakan sesuatu, berbohong, berselingkuh dari kamu ya. Atau mungkin pernah melakukan suatu pelecehan atau perundungan gitu ya. Intinya di sini dia ini pernah melakukan suatu apa ya, eh penekanan, bukan penekanan, tapi pernah melakukan apa tuh namanya, kerusakan mental ya, memberikan penderitaan mental dan emosional terhadap entah seseorang ataupun bahkan dengan kamu gitu ya, bahkan dengan kamu, karena ini perasaan dia terhadap kamu, jadi kita nggak usah ngebahas yang orang lain. Jadi dia pernah memberikan kerusakan mental dan emosional ke kamu. Ya, apa itu? Yaitu mungkin kamu itu paling takut dengan perselingkuhan. Malah dia melakukan perselingkuhan di sini. Jadi benar-benar kamu merasa menderita secara mental dan emosional, kamu benar-benar sakit banget ya, rusaklah mental dan emosimu gara-gara perlakuan dia ya. Bahkan itu sesuatu yang kamu wanti-wanti kalau mau kalau nanti mendapatkan pasangan, ternyata ketika kamu berpasangan dengan dia malah dia yang menghancurkan mental dan emosi kamu. Dan uh, aku melihat di sini ya gara-gara perlakuan dia, gara-gara tindakan dia, dia sadar ternyata dia telah membuatmu merasa stres, merasa membebani kamu, memberikan gangguan kecemasan sama kamu ya. Akhirnya ini ternyata berbalik sama dia
gitu ya. Akhirnya ternyata berbalik, entah ini suatu karma juga bagi dia ya. Ternyata apa yang pernah dia lakukan ke kamu pun akhirnya dia mendapatkan balasannya. Aku lihatnya seperti itu. Makanya di sini dia merasa bersalah banget sama kamu, menyesal banget ya. Apa namanya, kecewa banget dia terhadap diri dia sendiri. Ya aku lihat dia malu lah, malu banget, takut banget sama kamu ya. Aku lihatnya seperti itu sih. Padahal di sini sampai detik ini dia masih mencintai kamu, dia masih bergairah sama kamu. Tapi akibat dari tindakan dia ini memberikan apa? Bekas trauma yang mendalam ya sama kamu. Mungkin sampai sekarang, bahkan mungkin sampai sekarang kamu masih trauma gitu ya. Masih trauma dengan tindakan dia ini. Gitu sih ya kalau aku lihatnya ya dari pembacaan ini. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius ya. Zodiaknya bisa dari kamu ataupun dari dia. Kalian sesuaikan aja dengan kondisi kalian. Kedua belas zodiak bahkan bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.